MotoGP hari ini, Sabtu tanggal 20 Februari tahun 2021. Satu berita utama hari ini dari bos Yamaha, Lin Jarvis. Tidak semua orang tahu MotoGP, tapi siapa tidak kenal Valentino Rossi. Dua berita selanjutnya dari ibu Valentino Rossi, Stefania Palma. Gairah balapan Valentino Rossi tak hilang, cuma sulit menang saja. Tiga selanjutnya lagi dari pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo. Fabio Quartararo PD sebut dirinya bakal jadi juara dunia MotoGP 2021. Empat terakhir dari pembalap Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia. Karena satu hal, Bagnaia akui sempat takut gagal jadi pembalap tim pabrikan Ducati. Bos Yamaha, tidak semua orang tahu MotoGP, tapi siapa tidak kenal Valentino Rossi. Serial dokumenter Valentino Rossi dan Marc Marquez yang dirilis DAZN, Ruta 46 Ruta 93, El Camino de dos Mitos, Ruta 46 Ruta 93, perjalanan dua legenda, menceritakan banyak hal menarik. Utamanya soal popularitas seorang Valentino Rossi pada ajang MotoGP. Tidak bisa dimungkiri, berkat personalitas seorang dedakter julukannya baik di dalam maupun luar trek, MotoGP dikenal di seluruh dunia. Mengenai ajang MotoGP begitu populer berkat sosok Valentino Rossi mendapat pengakuan dari bos tim Yamaha, Lin Jarvis. Dalam serial dokumenter, Jarvis menceritakan betapa krusial sosok pembalap berusia 42 tahun itu untuk MotoGP. Jika Anda bertanya tentang MotoGP, tidak semua orang tahu itu, tetapi jika Anda bertanya tentang Valentino Rossi, semua orang tahu dia, Lin Jarvis mengungkapkan. Salah satu rival Valentino Rossi di ajang MotoGP, Andrea Dovizioso turut angkat bicara. Menurutnya berkat andil pembalap asal Italia itu, kini MotoGP disukai banyak orang. Dulu olahraga yang kami geluti ini adalah olahraga khusus. Sekarang diikuti anak-anak sampai nenek-nenek. Dari berusia muda sampai 80 tahun, Andrea Dovizioso mengungkapkan. Sahabat Valentino Rossi, Alessio Salucci turut mengatakan warisan yang bakal ditinggalkan pembalap juara dunia 9 kali itu jika pensiun dari ajang MotoGP. Warisannya adalah banyak hal, kemenangan, penggemar, kesenangan di trek. Melaju kencang bersama baik ketika balapan di MotoGP atau bahkan saat di akademi, VR46, Salucci menuturkan. Valentino Rossi sendiri sudah menyiapkan rencana jika pensiun dari ajang MotoGP. Dia bakal menurunkan timnya, Sky VR46 untuk mentas di kelas Premier. Artinya andai pensiun sekalipun, nama Valentino Rossi tetap ada di trek. Sebuah kabar baik untuk ajang MotoGP. Gairah balapan Valentino Rossi tak hilang, cuma sulit menang saja. Ibu Valentino Rossi, Stefania Palma, menyatakan gairah balapan sang putra tidak luntur meski telah berumur 42 tahun. Akan tetapi, Stefania Palma mengakui bahwa dedakter julukan Valentino Rossi kesulitan untuk memenangkan balapan. Ulang tahun ke-42 Valentino Rossi jatuh pada tanggal 16 Februari tahun 2021. Jumlah umur Valentino Rossi membuatnya menjadi pembalap tertua dalam kejuaraan. Fakta itu menandakan tantangan yang akan dihadapi Valentino Rossi semakin besar pada musim 2021. Sebab dia akan bersaing dengan para pembalap yang lebih muda dan bertenaga. Persaingan semakin ketat membuat Valentino Rossi harus tampil maksimal pada musim depan. Jika tidak, dia akan semakin lama puasa kemenangan di MotoGP. Sekadar informasi, Valentino Rossi terakhir kali memenangkan balapan di MotoGP Belanda 2017. Setelah menempati posisi pertama di sirkuit Assen, Belanda, Valentino Rossi hanya menjadi pemanis dalam balapan. Pencapaian terbaik Valentino Rossi hanyalah berdiri di atas podium. Legenda hidup MotoGP itu harus rela melihat para pembalap muda silih berganti berdiri lebih tinggi ketimbang dirinya. Meski begitu, Stefania Palma tetap percaya pada kemampuan sang putra yang punya gairah luar biasa pada balapan.
Gairah balapan Valentino Rossi membuat Stefania Palma sangat menghargai sang putra. Ini adalah salah satu hal yang terus saya hargai dalam dirinya, bahwa dia, Valentino Rossi, tahu bagaimana cara membangkitkan gairah. Jelas menang adalah masalah lain, tetapi akhir-akhir ini menang di MotoGP sangat sulit, ucap Stefania Palma, dikutip dari GP1. Setelah berpisah dari tim pabrikan Yamaha, Monster Energy Yamaha pada akhir musim lalu, Valentino Rossi memulai lembaran baru dalam karir balapnya. Dia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun dengan tim satelit Yamaha Petronas Yamaha SRT. Meski turun kasta, Valentino Rossi akan tetap diservis seperti pembalap tim pabrikan. Dia akan tetap mengendarai motor Yamaha Izer M1 edisi terbaru. Valentino Rossi seharusnya bisa berbicara banyak pada musim depan karena tidak ada perubahan berarti, kecuali garasi dan warna motornya. Fabio Quartararo PD sebut dirinya bakal jadi juara dunia MotoGP 2021. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, memberikan prediksi mengenai sosok yang akan menjadi juara dunia MotoGP 2021. Fabio Quartararo mengambil bagian dalam sesi tanya jawab di situs MotoGP yang salah satu tema membahas kejuaraan. Dari tema tersebut Fabio Quartararo memberi jawaban tegas bahwa dirinya akan meraih titel kampiun MotoGP pada tahun ini. Musim lalu, pembalap asal Prancis tersebut gagal memanfaatkan momentum dari absennya Marc Marquez yang mendapat cedera lengan kanan. Fabio Quartararo baru saja dikenalkan secara resmi sebagai pembalap tim Monster Energy Yamaha. Tim pabrikan Yamaha itu memboyong Quartararo dari Petronas Yamaha SRT untuk menggantikan posisi Valentino Rossi yang tampil buruk dalam beberapa musim terakhir. Quartararo akan menjadi tandem baru bagi Maverick Viñales. Bersama, mereka bakal memacu motor balap Izer M1 model tahun 2020. Fabio Quartararo adalah pembalap yang melakoni debut di kelas utama pada tahun 2019. Musim pertama bersama Petronas Yamaha SRT, Quartararo sukses menunjukkan potensinya yang besar. 7 podium berhasil didapat Quartararo sebagai pembalap pemula alias rookie. Dia pun menutup MotoGP 2019 di urutan kelima dengan mengoleksi 192 poin. Performa pembalap berjuluk El Diablo tersebut meningkat pada awal musim keduanya, dengan meraih 2 kemenangan beruntun di sirkuit Jerez, Spanyol. Fabio Quartararo bahkan bisa memimpin klasemen sementara hingga paruh musim dan dijagokan bisa merebut gelar juara dunia. Namun, nasib sial dialami Quartararo karena mendapat masalah dengan motor Izer M1 yang ditunggangi pada beberapa seri balap. Alhasil, posisi Quartararo di klasemen pembalap pun melorot dari posisi teratas. Dia hanya bisa menutup MotoGP 2020 di peringkat ke-8 dengan 127 poin. Adapun, gelar juara dunia menjadi milik pembalap Suzuki X-Star, Joan Mir, yang tampil konsisten. Meski begitu, Fabio Quartararo belum menyerah berburu gelar juara dunia MotoGP. El Diablo pun pede mengatakan bahwa titel kampiun dunia MotoGP 2021 bakal menjadi miliknya. Saya akan menjawab diri saya sendiri, kata Quartararo, dikutip bolasport.com dari Marca. Saya akan bekerja keras untuk mendapatkannya. Saya tidak akan mengatakan apapun selain itu, ucap Quartararo menegaskan. Karena satu hal, Bagnaia akui sempat takut gagal jadi pembalap tim pabrikan Ducati. Pembalap tim Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia, sempat ketakutan kala menderita patah kaki saat beraksi di MotoGP Republik Ceko 2020. Kala itu, Bagnaia hanya memikirkan satu hal, bahwa ia tidak ingin kehilangan tempat di tim pabrikan Ducati. Pada musim lalu, gelaran MotoGP Republik Ceko merupakan seri ketiga. Kala itu datang ke sirkuit Brno untuk membalaskan kegagalannya dalam meraih podium di MotoGP Andalusia, sirkuit Jerez. Akan tetapi, Bagnaia mendapat tantangan besar. Ketika menjalani sesi latihan bebas di MotoGP Republik Ceko, Bagnaia justru mengalami cedera dengan patah kaki.
Cedera itu pun tak hanya menghentikan momentum Bagnaia, tetapi juga meragukan harapannya untuk promosi ke tim pabrikan. Namun, Bagnaia tidak menyerah. Pembalap berpaspor Italia itu justru memiliki motivasi untuk segera sembuh. Alhasil, cedera tersebut tidak membuat Bagnaia menjadi terpuruk, malahan termotivasi untuk bangkit demi kursi di tim pabrikan. Satu hal yang banyak mendorong saya selama rehabilitasi adalah ketakutan kehilangan kursi pabrikan, ungkap Bagnaia, mengutip dari Crash. Hasilnya, Bagnaia pun comeback dan tiba di seri ke-6 yang digelar di sirkuit Misano. Sebelum comeback, harapan Bagnaia duduk di kursi pabrikan pun terbuka lebar ketika Andrea Dovizioso memutuskan berpisah dengan Ducati. Tetapi terlebih itu, Bagnaia memang memiliki motivasi kuat untuk kembali berprestasi. Hasilnya pun tidak disangka-sangka. Sebab pada comeback pertamanya di sirkuit Misano tersebut, Bagnaia langsung naik podium dengan finish di urutan kedua. Saya mencoba kembali ke Misano untuk mendemonstrasikan apa yang telah saya lakukan di Jerez, lanjut Bagnaia. Bersama pelatih saya telah melakukan pekerjaan yang sangat bagus secara fisik dan mental. Saya tiba di Misano dengan rasa sakit, tetapi saya yakin saya bisa berjuang untuk posisi teratas, sambungnya. Berkat performa tersebut, Ducati akhirnya memberikan penilaian lebih terhadap Bagnaia. Hasilnya, kini ia menjadi rekan setim Jack Miller dan duduk di kursi tim pabrikan Ducati untuk MotoGP 2021.